Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk belajar bersama. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar, panutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian yang Bapak perhatikan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Pada kesempatan pagi ini kita akan coba kembali untuk meneruskan tematik kita yang tertunda, ya. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, silahkan. Sekarang kita akan mempelajari masih di tema 4. Silakan dibuka halaman 49. Ya. Baik. Kita baca doa dulu sebelum dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, untuk pelajaran kita kali ini masih tentang kemungkinan penjumlahan, ya. Nah, untuk silakan dibuka halaman 49. Di situ ada tabel, ya. Ada banyak siswa di sekolah, sebelumnya belum diketahui, terus banyaknya siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler dan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Ini sudah ditentukan, sudah diketahui banyaknya. Nah, ini sedikit mengulang dari pelajaran yang pernah Bapak sampaikan dulu, bahwa untuk mengisi banyak siswa yang di sekolah, itu yang pertama harus perhatikan adalah angkanya harus lebih besar dari banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler, ya. Jadi bilangan pertama itu nilainya harus besar daripada hasilnya. Jadi jangan lebih kecil apalagi sama, ya. Nah, berapa bilangannya ditentukan tidak. Ternyata itu adalah bebas saja. Silahkan berapa saja, yang penting nilainya lebih dari hasilnya, ya. Contoh nomor 1 itu ditentukan saja langsung banyaknya siswa di sekolah 200. Kenapa 200? Karena 200 lebih dari 125, ya. Jadi harus lebih besar. Nah, banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler dari mana? Nah, itu didapat dari banyak siswa di sekolah 200 dikurangi dengan hasilnya, ya. Dengan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 125, sehingga 200 dikurangi 125 hasilnya adalah 75. Maka ini akan menghasilkan suatu bilangan yang tepat. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 5 silahkan dikerjakan sendiri di buku paket masing-masing belajar, ya. Tentukan berapa banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler. Baik, kalau sudah kita lanjut kembali belajar kita. Silakan dibuka di buku paketnya halaman 50. Kita masuk ke pembelajaran 6, ya. Ayo berdiskusi eksplorasi. Tolong dibaca dulu. Ibu guru sedang berbicara di depan kelas. Ibu guru sedang menyampaikan mata pelajaran. Semua siswa melihat ke arah Bu Guru. Mereka memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bu Guru dengan sungguh-sungguh. Sophie masih belum mengerti tentang materi yang disampaikan Bu Guru. Ia pun bertanya kepada Bu Guru. Bu Guru pun melihat ke arah Sophie dan mendengarkan pertanyaan yang diajukan oleh Sophie. Setiap orang harus mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Oke, ini tentang diskusi, ya. Nah, sekarang
anak sekalian, ada saatnya kita harus berbicara, ada saatnya kita harus mendengarkan pembicaraan orang lain. Nah, ketika di kelas, ketika guru sedang menerangkan, maka saatnya kalian menyimak dulu penjelasan dari bu guru ya, atau penjelasan dari guru. Ketika guru berbicara, maka harus diperhatikan adab-adabnya, diperhatikan penjelasannya. Jadi jangan sampai apa yang diucapkan oleh bu guru kita nggak ngerti. Tidak ngertinya itu mungkin karena satu ya, bercanda dengan teman, atau mungkin juga tidak mengerti karena memang belum mengerti. Nah, guru pun sama, ketika guru menerangkan, coba kalian misalkan main-main, tidak memperhatikan, ya bercanda dengan teman, pasti kamu akan ditegur oleh guru ya. Pasti semuanya seperti itu. Karena ketika kita memperhatikan, maka kita sama dengan menghargai orang yang berbicara, sama ya. Jadi kalau di kelas guru sedang mengajar, tapi kalau di rumah ketika orang tua kalian berbicara, apalagi sedang menasehati, maka dengarkan dengan baik apa yang disampaikannya ya, karena baik guru atau orang tua itu pasti ya akan mengajarkan hal-hal yang baik, dan tidak mungkin orang tua kalian mengajarkan yang buruk-buruk atau yang tidak baik. Semuanya juga pasti mengajarkan, menginginkan kita selaku anaknya menjadi orang yang soleh dan solehah ya. Nah, sekarang kita sama-sama diskusi, jadi kita langsung saja diisi saja. Nah, apa yang harus dilakukan saat orang lain berbicara kepada kita? Ya, maka jawabannya adalah memperhatikan apa yang disampaikannya dengan sungguh-sungguh. Jadi pertama harus diperhatikan dulu ya. Oke, yang kedua, apa yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain? Nah, maka kita harus berbicara dengan jelas dan sopan. Yang pertama jelas dulu ya. Kita berbicara apa sih? Kita itu lagi ngomong apa gitu ya, jadi jelas. Jadi dengan jelasnya itu bisa dengan katanya jelas, terus maksudnya jelas ya, dan berbicara dengan sopan. Sopan itu artinya kita tidak teriak-teriak ya, menyampaikan ketika kita berbicara apalagi dengan orang tua itu harus dengan suara yang lebih rendah daripada orang tua. Jangan sampai teriak-teriak, apalagi sampai terkesan marah-marah gitu ya, nggak boleh. Nah, itu seperti itu. Nah, itu tadi dua hal penting ketika orang lain berbicara kepada kita, maka kita harus memperhatikan apa yang disampaikan, dan ketika kita berbicara dengan orang lain, maka kita harus berbicara dengan jelas dan sopan ya. Oke, jadi anak-anak sekalian, kita tinggal dipindahkan saja di buku paket ya. Oke, selanjutnya masih di halaman 51. Di sini ada tabel tentang pelaksanaan kewajiban dan hak di kelas. Nah, selama ini apa itu tadi? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, dan hak adalah sesuatu yang harus diterima ya. Apakah ada hak dan kewajiban di kelas? Oke, ternyata ada ya, banyak sebetulnya, bukan hanya 3, tapi karena keterbatasan tempat kita tulis 3 saja ya. Nah, apa sih yang akan kalian dapatkan ketika di kelas? Nah, yang pertama, hak kita adalah mendapatkan pelajaran yang baik ya.
Jadi mendapatkan pelajaran, penjelasan guru yang baik itulah hak kalian sebagai siswa. Jadi kalau misalkan guru menerangkannya kurang mengerti, maka kalian boleh untuk menuntut haknya, misalkan mengajukan pertanyaan kepada guru hal-hal yang belum dimengerti. Pasti guru pun akan menjawab ya dengan baik. Ketika kita mendapatkan pelajaran yang baik, maka tentu dong ada kewajibannya. Kewajiban kalian adalah ketika sedang belajar di kelas adalah memperhatikan penjelasan guru dengan baik ya. Jangan sampai kayak tadi ya, ketika guru menerangkan pikirannya kemana, ketika guru menerangkan main-main, bercanda dengan teman ya, dan sebagainya, usil dengan teman. Nah, kalau kita seperti itu, nanti haknya nggak akan dapet, nanti pelajarannya tidak dimengerti, pelajarannya susah dan sebagainya ya. Selain itu apalagi, yang kedua adalah mendapatkan kelas yang bersih. Nah, kelas yang bersih adalah kelas menjadi kelas dambaan kita ya, kelas yang disukai oleh semua warga kelas tentu ya. Coba kalau kelasnya kotor, berantakan, sampah di mana-mana, tentu itu tidak akan nyaman. Nah, kalau kalian berhak mendapatkan kelas yang bersih, maka apa kewajibannya? Nah, kewajibannya adalah salah satunya melaksanakan piket secara bergantian. Jadi harus ada yang membersihkan kelas. Jadi jangan menunda-nunda, nanti ajalah. Ini mah kan tugas dari penjaga kebersihan, bukan tugas aku. Nah, kalau punya pikiran seperti itu berarti itu adalah salah ya. Oke, yang ketiga, haknya adalah mendapatkan ketenangan ketika belajar. Wah, belajarnya tenang, nyaman ya, menyenangkan. Bisa seperti itu, bisa hak kalian ya. Coba kalian kalau belajar tidak tenang, waduh ribut ya, terus misalkan acak-acakan, nah, berarti tidak tenang. Nah, jika hak kalian mendapatkan ketenangan belajar, maka kewajibannya adalah mematuhi tata tertib di sekolah. Apa yang merupakan tata tertib di sekolah dipatuhi ya sebisanya, jangan dilanggar, karena kalau dilanggar nanti tidak akan mendapatkan ketenangan belajar. Oke, baik, kita habiskan saja. Selanjutnya sudah ada tabel. Ayo mendengarkan di halaman 53. Ya, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Oke. Nah, mendengarkan cerita orang lain. Jika ada teman yang bercerita, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Mengapa hal itu disarankan? Ya, jawabannya adalah sebab dengan mendengarkan sampai selesai berarti kita menghargai orang yang berbicara. Nah, jadi jangan sampai ketika orang lain bercerita kita main potong aja, dipotong ya, apalagi sampai mencela, apalagi sampai menyalahkan, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus dengarkan aja dulu. Berarti kalau kita mendengarkan berarti kita menghargai orang yang sedang berbicara. Yang kedua, saat kamu sedang berbicara dengan orang lain, berbicara dengan sopan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah berbicara harus memperhatikan adab ya. Nah, ini adab yang penting. Nah, apalagi kita berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita. Jadi harus pakai adab. Adab itu apa sih? Kesopanan ya. Jadi tadi tidak berteriak-teriak ya. Berbicara itu dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang sopan. Harus pakai adab. Terus salah satu adabnya adalah
memperhatikan wajah ya, memperhatikan orang yang diajak bicara oleh kita. Terus apa lagi? Nah, berbicara kepada orang lain adalah dengan kata-kata yang baik. Oke. Nomor 3, kita harus menjadi pendengar yang baik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi kita dengerin aja dulu ya. Pendengar yang baik adalah memberikan kesempatan. Jadi jangan sampai kayak tadi ya, memotong pembicaraan orang lain, mencela ya, apalagi menyalahkan, itu tidak baik. Nomor 4, kamu sebaiknya memberikan kesempatan kepada temanmu untuk berpendapat. Jelaskan maksudnya. Nah, maksudnya adalah jangan pernah merasa bahwa pendapat kita yang paling benar ketika sedang misalkan bermusyawarah ya. Maka jalan terbaik adalah musyawarah. Musyawarah itu adalah menghimpun, menerima pendapat dari orang lain untuk kebaikan bersama ya. Nah, tapi ingat musyawarah hanya dilakukan bila menyangkut hal-hal yang baik saja, tidak untuk hal-hal yang buruk ya. Misalkan musyawarah untuk mencoret-coret tembok sekolah, nah, itu tidak baik, itu tidak benar ya. Maka musyawarah adalah cara terbaik untuk hal-hal kebaikan. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu saja materi yang hari ini bisa disampaikan. Insya Allah nanti ada beberapa soal latihan yang harus dikerjakan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.